Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, ini pertemuan kita yang kelima dan keenam ya, untuk materi diksi atau pilihan kata. Sebelum kita ke materi untuk pertemuan kelima dan keenam dari pertemuan kita 16 kali pertemuan ya untuk semester 1 ini. Untuk materi kita diksi kali ini, sebelumnya Ibu akan membahas materi kita sebelumnya mengenai puebi. Sebentar, kilas baliknya Ibu ingin bertanya kepada kalian sebentar ya, sebelum kita masuk ke materi kita untuk pertemuan kelima dan keenam ini. Ibu mau mengulang kembali ya mengenai materi puebi ini. Ada yang masih ingat mengenai puebi di pertemuan yang sebelumnya? Iya, mengenai puebi silakan. Apa itu pengertian dari puebi? Puebi ialah pedoman umum ejaan yang disempurnakan. Iya, terima kasih. Ada lagi yang laki-laki? Laki-laki? Ada yang ingin menjawab? Ada yang tahu puebi itu digunakan untuk apa saja? Ada 2 ranah, kalau tidak salah. Oh iya, silakan Mbaknya. Puebi dapat digunakan dengan tulisan, contohnya, saya sebagai mahasiswa dapat menciptakan makalah, skripsi, dan juga artikel. Ya, bagus. Bukannya itu ranah puebi di lisan ya, atau di tulisan yang tadi di tulisan ya. Atas nama siapa Mbaknya? Ismatul. Ya, bagus ya. Kemudian untuk di ranah lisan, ada yang ingin menjawab? Saya Bu. Iya. Sebutkan namanya dulu, kemudian jawaban. Silakan. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Pada ranah lisan ini, contohnya adalah kami sebagai mahasiswa bisa menggunakan bahasa baku maupun tidak baku di situasi dan kondisi resmi atau tidak resmi. Iya. Bagus ya, kalian masih ingat dengan baik dan dengan jelas ya di dalam pikiran kalian mengenai apa itu puebi di pertemuan kita sebelumnya untuk kelompok 4 dan pertemuan keempat. Terima kasih. Selanjutnya kita akan sama-sama di hari ini, di siang hari ini yang indah ya, sama-sama akan mempresentasikan ya. Ini materi penting buat kalian untuk kelompok 5 dan kelompok 6 di pertemuan yang kelima dan ke-6 dari pertemuan kita 16 kali pertemuan ya. Tolong diingat baik-baik, disimak dan dipahami karena ini untuk tugas kalian, tugas individu dan juga tugas kelompok setelah Ibu menampilkan poin-poin materi mengenai hari ini. Ini adalah capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang harus kalian sebagai mahasiswa pahami baik-baik ya mengenai materi diksi di hari ini. Ya. Untuk capaian pembelajaran atau lulusan CPL, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK untuk ranah mata kuliah Bahasa Indonesia, materi mengenai diksi atau pilihan kata, itu ranahnya ada di CPMK yang kelima. Mahasiswa mampu menentukan pilihan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di tengah permasalahan kebahasaan yang terjadi pada pembelajaran abad ke-21. Abad ke-21 ini sangat erat kaitannya dengan moderasi beragama. Harus kalian pahami baik-baik itu ya. Kemudian ranahnya CPMK 5 ini berkaitan erat dengan keterampilan umum poin yang pertama. Kemudian CPMK untuk yang ke-6 itu mahasiswa memiliki kemampuan PD sosial konteks college atau PCK dalam pembelajaran yang mengkaji bidang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk ranahnya adalah ranah sikap poin yang ke-9. Itu harus kalian pahami baik-baik kalau kalian ingin sampai ke akhir ya, minimal kalian nilainya B. Seperti itu ya. Untuk ranah kemampuan akhir yang direncanakan untuk masa kuliah Bahasa Indonesia untuk materi diksi atau pilihan kata, ini ya,
mahasiswa mampu menggunakan diksi yang tepat pada karangan. Entah itu karangan ilmiah, entah itu karangan populer, seperti itu ya. Kemudian untuk indikatornya, memilih diksi yang tepat, kemudian menggunakan diksi yang tepat. Untuk ranah bentuk metode pembelajaran serta penugasan mahasiswa, antara kalian luring karena kalian tatap muka ya, dan daring. Kalau daring bedanya kalian harus masuk ke website kampus. Dari pertemuan awal kalian yang daring sudah pasti tahu ya, harus masuk dulu untuk mendapatkan Zoom meeting, kemudian passwordnya ya. Untuk warna luring karena kalian di kelas tatap muka, sudah pasti dia pendekatannya adalah saintifik, kemudian strategi pembelajarannya pemberian kasus, kemudian metodenya case method. Kemudian kegiatan sudah pasti kegiatan kelompok ya, diskusi bersama di dalam kelas, kemudian alokasinya 2 kali 50 menit. Seperti itu ya. 3. Ya, itu tadi capaian pembelajaran lulusan berkaitan erat dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Sekarang materi utamanya mengenai diksi atau pilihan kata. Ini adalah materi utama pada hari ini untuk kelas kalian. Tolong disimak baik-baik dan dicatat kalau menurut kalian penting. Karena ini nanti hubungannya dengan nilai kelompok dan juga nilai individu di akhir nanti. Langsung saja. Terlihat tidak di belakang sana? Terlihat ya? Ya. Tolong dipahami dengan seksama ya, dan ditulis kalau penting. Langsung saja. Diksi atau pilihan kata. Ada 3 ranahnya. Diksi menurut para ahli, kemudian syarat diksi, kemudian macam-macam diksi. Yang pertama, diksi menurut para ahli. Diksi menurut para ahli. Yang pertama menurut Georgi Kerap pada tahun 2008, halaman 22 sampai 23 di bukunya. Pilihan kata atau diksi, kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, bahasa dari berbagai negara. Selanjutnya, macam-macam diksi. Yang pertama adalah sinonim, merupakan pilihan kata yang memiliki persamaan makna. Contohnya, pintar sama dengan pandai. Kemudian, pria sama dengan laki-laki. Satu lagi apa? Seperti itu ya, sinonim. Kemudian yang kedua, antonim. Antonim kebalikan dari sinonim. Misalnya, kaya lawannya pasti miskin, kemudian besar lawannya pasti kecil, dan yang terakhir tua lawannya muda. Iya, seperti itu ya. Selanjutnya homofon. Homofon kata-kata yang memiliki bunyi yang sama tetapi berbeda makna dan juga balik lagi ya. Berikutnya homofon. Kata-kata yang memiliki bunyi yang sama tetapi berbeda makna dan ejaannya. Contohnya, bank dengan G, kemudian bank dengan K. Bank dengan G berarti menyatakan mengenai saudara laki-laki ya. Kemudian bank dengan K apa? Menyatakan instansi yang berkaitan dengan keuangan. Bisa dia dari pemerintah BUMN, bisa dia dari swasta. Kemudian homogram. Kata-kata yang memiliki tulisan sama tetapi memiliki arti dan bunyi yang berbeda. Contohnya saja apel dengan apel. Apel menyatakan buah. Apel menyatakan upacara yang diadakan setiap hari Senin. Selanjutnya, katulis karena ini yang susah. Ya, selanjutnya homonim. Kata-kata yang memiliki ejaan dan bunyi yang sama tetapi berbeda maknanya. Contohnya bulan. Bulan di sini bisa berarti dia satelit bumi, bisa berarti dia kalender bulan ya. Ya, kalender dari Januari sampai dengan Desember. Selanjutnya polisemi.
Frasa kata yang memiliki banyak makna. Contohnya saja kepala. Kepala dia bisa kepala sekolah, bisa dia kepala surat, bisa dia kepala sakit atau sakit kepala. Seperti itu ya. Selanjutnya, yang terakhir ya, ada dia hipernim. Kata yang telah mencakup makna lain ya. Contohnya saja ikan, sayur, dan buah. Hipernim sama dengan hiponim. Hiponim, kata yang maknanya telah tercangkup di dalam kata. Kalau hipernemnya ikan, misal dia ikan laut, sudah pasti dia homonimnya adalah ikan laut, ikan paus, ikan lumba-lumba, dan ikan hiu. Pokoknya segala jenis ikan yang ada di dalam lautan. Seperti itu ya. Ini tadi mengenai macam-macam diksi. Itu tadi materi kita mengenai diksi atau pilihan kata. Sampai di sini kalian sudah paham atau belum? Untuk selanjutnya, untuk penegasan, seperti biasa, maju presentasi setelah ini ya, untuk kelompok 5 dan kelompok 6. Silakan dipersiapkan ya. Kemudian untuk tugas individu, seperti biasa, tugas kalian di rumah, sediakan portofolio yang bergaris, kemudian seperti biasa bahasa Indonesia harus menulis ya. Silakan tulis mengenai materi kelompok 5 dan kelompok 6. Kalau kelompok 5 mengenai diksi yang ada di dalam karangan ilmiah, makalah, artikel atau skripsi ya dari kelompok 5. Kemudian yang kelompok 6 sudah pasti kalian harus membuat diksi juga ya, makalah, tetapi dia mengenai karangan populer. Baik itu prosa, baik itu puisi, baik itu cerpen atau novel. Silakan dipilih dan dicari diksinya di dalam karangan ilmiah atau populer tersebut. Nah, untuk tugas individu, silakan kalian buat di portofolio bergaris, tulisannya yang paling rapi dan paling bagus ya. Dikumpulkan minggu depan di pertemuan kita sebelumnya ya, pertemuan ke-7. Pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-7, kita membahas mengenai materi apa? Kalimat efektif. Lupa ya. Lihat di silabus dan juga lihat di dalam apa? Kontrak perkuliahan di pertemuan pertama kita sebelumnya ya. Itu tadi mengenai materi utama ya, diksi pada hari ini. Untuk selanjutnya silakan maju presentasi untuk kelompok 5 dan 6. Tugas individunya minggu depan harus dimasukkan ke dalam email Ibu ya. Untuk materi hari ini Ibu cukupkan. Maaf kalau Ibu banyak salah kata. Bu Airi berpantun ya. Guru Girian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bu Airi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Mari. Mari.